Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Amanda Salia Rumopa, NIM 19 11 28 11 kelas 19 IF4. Di sini saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, di sini saya ingin mewawancarai seorang pelajar dari SMK Yogyakarta. Silahkan perkenalkan diri, Mbak. Perkenalkan, nama saya Lydia Gista Rumopa dari SMK Yogyakarta. Oh ya Kak, sebelumnya saya mau menanyakan kabar nih. Gimana kabar Kakak hari ini? Apakah kabar Kakak hari ini sehat? Alhamdulillah sih sehat ya Kak. Oh iya, kakaknya ini dari jurusan apa ya? Saya sekolah di jurusan Tata Boga atau kuliner Kak. Oh begitu. Ya, langsung saja. Ya, di sini saya ingin mewawancarai tentang kejahatan seksual. Menurut kakaknya sendiri, kejahatan seksual itu apa ya, Kak? Menurut saya kejahatan seksual itu suatu perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menghina atau menyerang tubuh anggota seseorang tanpa izin orang tersebut dan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban tersebut. Akibatnya adalah seperti korban mengalami gangguan mental, psikologinya, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Oh ya, berarti seperti gangguan trauma-trauma gitu ya, Kak? Iya sih Kak, benar, seperti gangguan trauma seperti itu. Dan setiap orang itu berbeda-beda, ada yang mentalnya kuat, ada yang mentalnya lebih buruk, itu tergantung mereka sendiri. Oh iya iya iya. Oh ya Kak, menurut kakaknya sendiri apa sih yang termasuk dari perbuatan-perbuatan kejahatan seksual? Oh ya, menurut saya perbuatan kejahatan seksual itu seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang, atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Oh iya Kak, kakak kan di sini sebagai pelajar sekolah SMK ya Kak. Iya benar. Apakah di lingkungan sekolah kakak itu banyak yang mengalami atau menjadi korban kayak kekerasan seksual? Menurut saya, setahu saya juga sih Kak, saya juga belum mengenal banyak lingkungan sekolah karena juga kan faktor COVID kemarin kan saya setengah daring setengah online ya Kak. Menurut saya sih sejauh ini sepertinya belum ada yang mengalami seperti itu. Oh begitu. Oh ya Kak, di sini kan kakak sebagai pelajar dari SMK ya Kak. Iya, Bagaimana menurut kakak atau pendapat kakak nih kalau melihat ada teman kakak yang menjadi korban dari kejahatan tersebut? Menurut saya jika salah satu teman saya menjadi korban kejahatan seksual tersebut ya Kak, saya akan melaporkan kepada kepala sekolah atau guru BK karena itu juga melakukan kejahatan yang sangat fatal, dan selanjutnya saya akan menenangkan korban tersebut di mana itu salah satu teman saya agar teman saya itu tidak mengalami gangguan trauma atau mentalnya. Oh ya baik-baik. Nih saya mau bertanya lagi nih Kak. Menurut kakak sendiri nih apa sih yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual atau kejahatan seksual? Menurut saya ya sih Kak, kejahatan seksual itu seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan kepada seorang anak, dan hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika membicarakan yang berhubungan dengan seks. Dan menurut saya juga anak itu penting dikasih pengenalan atau pembelajaran tentang seksual itu sejak dini, karena agar supaya anak itu tersebut mengenali anggota tubuh dan fungsinya itu sebagai apa, agar tidak akan salah langkah jika untuk kedepannya. Oh iya Kak, tadi kan kakaknya sendiri membahas tentang minimnya pengenalan pendidikan tentang seks terhadap anak kan ya Kak? Iya Kak, sebelumnya itu apakah di sekolahan kakak masih ada pembelajaran tentang pengenalan seks? Ya tentunya masih ada sih Kak pembelajaran tentang seks di lingkungan sekolah kami,
Karena pembelajaran tentang seks itu penting banget menurut saya untuk remaja-remaja saat ini. Karena remaja saat ini tuh masih pada menyalahgunakan gadget atau handphonenya untuk melihat sesuatu yang tidak sepantasnya dilihat pada usia mereka saat ini. Seperti contohnya menyalahgunakan medsos, sosmed, atau ya seperti YouTube itu untuk melihat video-video yang tidak pantas ya, kayak video porno seperti itu ya kak. Karena menurut saya sih kita bisa belajar gadget itu dengan sebaik mungkin untuk mencari informasi yang penting atau pembelajaran yang penting untuk menambah ilmu wawasan kita, supaya kita tidak salah ke depannya dulu kak. Untuk masa depan kita kan inginnya yang terbaik buat diri kita sendiri. Ya seperti itu kak, menurut saya sih seperti itu. Oh iya kak, menurut kakaknya sendiri, apakah peran orang tua itu penting untuk pembelajaran atau pengetahuan tentang seks tersebut? Menurut saya ya sih kak, itu tuh sangat penting peran orang tua pada saat ini, karena untuk mengawasi atau memperhatikan tingkah laku seorang anaknya di luar rumah ataupun di dalam rumah ya kak, supaya tidak salah untuk kedepannya gitu loh kak, supaya terarah hidupnya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi ya kak Iya, tentang boleh, mengenai silakan. kejahatan seksual. Iya. Oh ya, di sini kan kakaknya sendiri mewakili sebagai seseorang perempuan nih. Yang Benar. tentunya saya ingin bertanya, kenapa sih korban dari kejahatan seksual itu kebanyakan perempuan daripada laki-laki? Menurut kakaknya sendiri bagaimana? Menurut saya sih kenapa kebanyakan perempuan daripada laki-laki, karena posisi perempuan yang lemah menjadikan perempuan tersebut menjadi rentan untuk menjadikan korban seksual. Oh, baik-baik. Sebelumnya saya mau bertanya lagi kak. Maaf ya kak, ini apakah kakaknya sendiri pernah menjadi korban pelecehan seksual atau kejahatan seksual? Mungkin. Alhamdulillah saya sangat bersyukur saat ini saya belum pernah menjadi korban seksual tersebut. Alhamdulillahnya sih ya kak. Saya sih mintanya tidak, Jangan sampai iya ya, Kak. jangan sampai menjadi korban seksual tersebut. Oh ya, untuk yang terakhir kalinya nih kak, apakah dari kakaknya sendiri ada pesan-pesan yang ingin kakaknya sampaikan agar kedepannya tidak akan terjadi suatu kejahatan seksual? Sedikit yang ingin saya sampaikan buat para penonton video ini nanti, agar tidak ada kejahatan seksual lagi untuk kedepannya. Yang pertama-tama yaitu perlunya kita mempunyai kepercayaan diri ya kak, karena setiap manusia itu harus mempunyai kepercayaan diri yang baik gitu loh kak. Yang kedua adalah berani bersikap tegas kepada siapapun ya kak. Kita jangan pernah terlihat lemah di hadapan orang lain. Yang ketiga, jangan mudah percaya dengan omongan orang lain ya kak. Kita harus memilah omongan yang baik yang mana dan yang buruk yang mana. Dan yang terakhir kalinya yang sangat penting ya kak, kita harus mempersiapkan alat pelindung diri dari orang yang ingin berniat jahat ya kak. Oh ya, cukup sekian dari wawancara hari ini, dan terima kasih buat kakaknya sudah mau meluangkan waktunya buat saya wawancarai, dan semoga kedepannya kakaknya semakin sukses. Amin. Dan sekolahnya lancar. Amin. Tentunya. Dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.